there's no space between the heavens and my heart. You are near to me. I've never been too far. Hey. And in the in-between, you brought heaven to my heart. Yeah. 'Cause when the storm on the ocean and the violent wind gets to blowing, oh, take me back, take me back. Hey, oh, take me back, take me back. Hey, oh, take me. I wanna go, I wanna go. Oh, take me back to my first love, when it was all simple and loving was easy. When it was all simple and trusting was easy. When it was all simple and loving was easy. When it was all simple, hey, and trusting was easy. When it was all simple and loving was easy. When it was all simple and trusting was easy. Hey, when it was all simple and loving was easy. When it was all simple and trusting was easy. When it was all simple and loving was easy. When it was all simple and trusting was easy. Take me back to the start, God, where you won my heart. How could I ever forget? Hey, no, I will never forget. Hey, no, I will never forget. The night you saved me, I will never forget. That night you healed me. That night you freed me from all of my chains. That night that you freed me from all of my chains. The night that you freed me from all of my chains. And I will never be the same. I will never be the same. I will never forget. You've been too good. And I will never forget. Never. 'Cause when the storm's out on the ocean and the violent wind gets to blowing, oh, take me back, back. Come on, sing it out. Oh, take me back, back. Oh, take me back. Yeah. Oh, take me back to my first love. And I hear the Lord say, if you ask, he will do it. I hear the Lord say, if you ask, he will do it. He's not wanting to hide or wanting any distance. If there ever was distance, it's because we ran and hide.
So I hear tonight there's a fresh start, and it's only the beginning. I hear tonight there's a fresh start. Just lift your hands and receive it. Yeah, 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 yeah. There's a fresh start, and it's right here, right now. A fresh start, and it's right here, right now. A fresh start. I prophesy. It's right here, right now. You don't have to beg, you don't have to beg for it. He wants to give it to you anyway. So I declare there's a fresh start, and it's right here, right now. There's a fresh start, and it's right here, right now. Oh my, there's a fresh start, and it's right here, right now. Yeah. When the storms are on the ocean, and the violent wind gets to blow, and oh, take me back, back, all the way back. Oh, take me back to my first love. Oh
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Kita mau datang pada Tuhan untuk memuliakan namanya. Kita mau menyanyi dan memuliakan nama Tuhan, sebab Dia yang layak untuk terima pujian kita. Haleluya. Katakan nyanyian bagi Tuhan, nyanyian baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu, kami mau bermazmur bagimu Tuhan, sebab hanya Engkau lah yang layak untuk terima pujian kami. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. katakan ku muliakan namamu. Ku muliakan namamu Tuhan, Mulia namamu Tuhan. mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, Namamu besar Tuhan. namamu besar dan layak dipuji. Yang mesti terus memuji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, biarlah pada pagi hari ini kita mau datang dengan kerendahan hati kita untuk sujud menyembah dan memuliakan Allah kita yang luar biasa. Kita mazmur, katakan haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaat orang-orang saleh. Sungguh bermazmur bagi Tuhan itu adalah baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini mari kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia dengan segenap hati dan kekuatan kita, sebab hanya Dialah yang layak terima pujian dan hormat kita. Kata pujian sekali lagi saudaraku, katakan ku agungkan namamu Tuhan, sebab Dia yang layak untuk terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan ku agungkan namamu Tuhan. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. pujian, hormat dan kemuliaan, kuasa hanya bagi namamu kekal untuk selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Saudaraku, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang layak untuk terima pujian. Haleluya. Haleluya.
Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita.
telah dengar firman Tuhan. Biar kita mau berkata yang terutama dalam hidup ini Tuhan, hanya meninggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Yang terutama
firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormatan, kuasa hanya bagi nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya, saya serahkan pada hamba-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang menyertai kehidupan kami, Allah yang tangan kasih-Nya Dia sediakan bagi setiap orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hatinya. Biarlah pagi ini Tuhan, kami boleh datang menghampiri Engkau dan menyambut firman-Mu Tuhan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi semua. Saya percaya pagi ini saudara, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kalaupun di luar sana saudara, keadaan tidak baik, tetapi kita percaya, dan saya pun percaya saudara, saudara akan tetap orang-orang yang dipelihara dan dijaga oleh Tuhan, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dan biarlah pagi ini saudara, kita percaya perlindungan Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mempedulikan segala persoalan. Dan juga di dalam kehidupan saudara dan saya, apapun yang terjadi, saudara katakan amin. Karena firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 28 saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan yang mengasihi Dia. Katakan amin saudara. Beberapa hal yang kita lihat akhir-akhir ini saudara, terjadi tidak hanya di Indonesia saudara, tapi di seluruh dunia. Kita bisa melihat banyak orang-orang yang meninggal karena virus COVID. Hal itu tidak pernah terduga saudara. Hal itu tidak pernah terpahami oleh banyak orang saudara. Karena ini muncul, bahkan orang awam seperti kita, saudara, tidak mengerti. Tiba-tiba terjadi hal seperti ini, di mana ribuan orang, saudara, meninggal tanpa kita mengerti, saudara. Tetapi tugas kita sebagai orang percaya akan terus berdoa, saudara. Amin, saudara. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, saudara, tidak luput daripada campur tangan Tuhan. Dan kita yakin Tuhan menyertai orang-orang benar, saudara. Amin, saudara. Sama-sama kita buka, saudara, firman Tuhan hari ini. Saya ambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, saudara. 3 kunci menghadapi persoalan sebagai orang percaya. Mungkin minggu lalu firman ini sama, saudara. Ini tidak kebetulan. Karena saya sudah mempersiapkan beberapa hari setelah saudara Anita kasih tahu, itu sebelumnya saya sudah persiapkan hal ini saudara. Tiba-tiba saya dikasih tugas untuk membawakan firman ini. Itu bukan kebetulan saudara. Tetapi saya percaya ada rencana Tuhan supaya kita setiap orang-orang percaya dan mengasihi Tuhan tahu bahwa ada segala sesuatu yang ingin Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kita sama-sama buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi ya, saudara. Saya akan bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak pernah lepas daripada persoalan dan masalah di dalam hidup kita, saudara. Anak kecil aja ada masalah, saudara. Ya, apalagi kita, orang yang sudah dewasa, orang tua juga punya masalah, saudara. Minggu lalu saya diberi satu berita, saudara, dari saudara saya. Dan berita itu saya lihat sangat ngeri sekali, saudara. Ada seorang wanita yang terjun dari
apartemen yang tidak jauh dari tempat saya, saudara. Langsung saya hapus karena saya tidak mau terbawa oleh hal seperti itu, saudara. Dan mungkin wanita ini sedang menghadapi persoalan hidup. Mungkin saja wanita ini sedang menghadapi sesuatu yang bagi dia tidak ada jalan keluar. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong, saudara. Saya sangat terkejut. Saya pikirkan itu, saudara. Mungkin tidak hanya wanita itu saja, saudara. Banyak di luar sana orang-orang yang sedang menghadapi persoalan, saudara. Orang-orang yang tidak lagi mengalami sukacita. Orang-orang yang tidak lagi mengalami damai sejahtera, saudara. Orang-orang yang tertekan. Orang-orang yang sedang hidup di dalam kesusahan. Orang-orang yang sedang mengalami intimidasi, saudara, ataupun aniaya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang selalu bersukacita, saudara. Bersukacitalah senantiasa, dikatakan di ayat 16. Bersukacitalah senantiasa di dalam situasi dan keadaan apapun, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ini perintah, saudara. Ya, firman Tuhan itu perintah untuk mengajarkan kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita terus-menerus. Ya, girang terus, saudara. Bersukacita bukan karena kita sedang banyak uang, atau kita sedang mendapat hadiah, undian, atau sedang mendapatkan warisan yang banyak, saudara. Bukan. Tetapi kita percaya sukacita justru yang datangnya daripada Tuhan. Itulah yang kita rindukan, amin, saudara. Kalau sukacita yang dari Tuhan, itu tidak akan pernah berakhir, saudara. Tetapi kalau sukacita yang dari dunia ini akan lenyap. Sebentar doang, saudara. Lenyap, hilang. Kita percaya, saudara. Setiap orang menghadapi persoalan itu beda-beda ya, saudara. Ya, mungkin mereka berkata, ya mungkin kamu bisa menghadapi itu. Kamu bisa aja bersukacita, tetapi saya tidak bisa menghadapi ini. Saya tidak mampu. Saya tidak kuat. Ya, Rasul Paulus di dalam Filipi 4, ayatnya yang keempat, dia katakan begini, saudara. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, Paulus mengatakan hal ini, itu bukan dalam keadaan hidupnya enak, saudara. Dia melayani Tuhan sedang ada dalam aniaya, sedang di dalam penjara. Tetapi dia katakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Satu hal yang dia ulang-ulang terus, saudara. Jadi artinya kita sebagai orang percaya dituntut untuk selalu bersukacita menghadapi segala persoalan hidup. Dalam situasi keadaan apapun, saudara, kita yakin dan kita percaya tangan Tuhan menyertai setiap orang-orang yang mencari Dia, yang selalu bersukacita, bukan karena materi yang banyak, dan bukan karena hal-hal yang enak saja, saudara. Tetapi kita tetap bersukacita seperti yang Paulus alami, saudara. Katakan amin, saudara. Itulah sukacita yang dari Tuhan, yang akan menjadi kekuatan hidup saudara dan saya. Ya. Lalu yang kedua, saudara, 3 kunci menghadapi persoalan sebagai orang percaya. Di ayatnya yang ke-17, masih di dalam 1 Tesalonika 5, saudara. Yang kedua, tetaplah berdoa. Ya, berkomunikasi dengan Tuhan. Berseru, berbicara. Ngomong sama Tuhan, saudara. Apa yang menjadi kerinduan hatimu? Apa yang menjadi persoalanmu? Apa yang menjadi keluh kesahmu, saudara? Tetaplah berdoa. Bangun mesbah doamu setiap hari, saudara. Jangan ketika saudara berdoa hanya pada waktu-waktu butuh Tuhan saja, saudara. Ya. Tapi biarlah kita mau menjadi orang-orang yang berdoa setiap waktu, saudara. Ya, karena tanpa doa tidak akan pernah ada berkat. Ada doa, ada berkat, saudara. Katakan amin, saudara. Di dalam Kolose 4 ayat 2, Paulus katakan bahwa bertekunlah di dalam doa
Dan di dalam pada itu berjaga-jagalah dan waspadalah. Ya saudara, ketika kita berdoa menghadapi situasi dan keadaan saat ini, siapa lagi saudara kalau bukan pribadi kita yang berdoa, saudara? Siapa lagi kalau bukan diri kita yang mau, saudara, untuk berseru kepada Tuhan? Supaya kita berdoa juga tidak bosan-bosan, saudara. Orang yang bosan berdoa, dia tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Dia tidak akan memperoleh berkat apa-apa, saudara. Doa yang terus-menerus, doa yang tidak pernah putus-putus, saudara. Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Ya, di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Daniel berdoa, Daniel berlutut, Daniel memuji-muji Tuhan 3 kali sehari, seperti yang biasa dia lakukan, saudara. Saya mau tanya, berapa kali saudara berdoa setiap hari? Atau saudara berdoa ketika saudara butuh? Atau saudara berdoa ketika saudara dalam kesesakan? Jangan lemah, saudara. Jangan lemah ketika saudara berdoa. Kita percaya ada kuasa, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16b, firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar, katakan kuasanya, saudara. Orang yang berdoa sungguh-sungguh memiliki kuasa, dan Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu itu, saudara. Ya. Lalu di dalam Yakobus 5 ayat 17 dikatakan bahwa Elia manusia biasa seperti kita, tetapi dia sungguh-sungguh berdoa, saudara. Apa yang membedakan, saudara? Elia sungguh-sungguh berdoa. Ketika dia minta hujan kepada Tuhan, lalu hujan turun. Lalu dia berdoa lagi supaya hujan tidak turun. Hujan pun tidak turun. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, saudara, kita akan menarik hadirat Tuhan turun. Dia akan limpahkan berkatnya buat saudara dan saya. Amin, saudara. Lalu siapa lagi, saudara? Hana. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 10. Hana berdoa. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meminta seorang anak. Karena dia berdoa sungguh-sungguh, saudara, Tuhan jawab. Orang yang remuk hati, saudara. Orang yang susah hati. Orang yang sedang dalam kesesakan, saudara, Tuhan tidak pandang hina. Dia mendengar. Dia tahu air matamu, saudara. Dia tahu ketika saudara sedang bergumul saat ini, seperti yang Hana hadapi, saudara. Tuhan dengar. Hana mendapatkan Samuel. Mungkin di dalam hati Hana dia hanya minta 1 anak, saudara. Tetapi di dalam doa kan ada berkat, saudara. Tidak hanya 1, toh. Hana masih mempunyai 5 lagi anak, pengganti Samuel. Saya percaya, ketika saudara minta 1 permohonan, Tuhan akan lipat gandakan permohonan saudara dengan caranya yang luar biasa dan tidak kita bisa pahami, saudara. Amin, saudara. Lalu siapa lagi, saudara? Yeremia. Yeremia 33 katakan, saudara, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan hal-hal yang luar biasa. Ya, Tuhan berikan itu, saudara. Supaya ketika kita menghadapi situasi dan keadaan saat ini, saudara, hanya Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan. Berserulah. Lalu dalam Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-25 sampai 26. Kita tentu sudah hafal kisah Paulus di dalam penjara. Paulus bersama Silas menghadapi pergumulan, belenggu, aniaya yang harus dia alami di dalam penjara itu, saudara. Tetapi dikatakan, pada waktu tengah malam, ketika Paulus dan Silas berdoa memuji Allah, terjadi gempa bumi, saudara. Dan hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa kita pahami, saudara. Di situ Tuhan bekerja untuk Paulus, sehingga sendi-sendi penjara itu hancur, saudara. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi penjara-penjara duniawi, saudara. Seolah-olah kita tidak bisa menghadapi sendiri.
Tetapi ketika kita berseru, ketika kita berdoa memuji Tuhan, Dia akan lepaskan semua itu, saudara. Karena kita tahu Tuhan kita, Dia Allah yang mengerti segala persoalan hidupmu. Dia tahu apa yang kau gumulkan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan menjawab engkau. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Dia mendengar dan Dia tahu apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Lalu yang ketiga, saudara. Ayatnya yang ke-18, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apa, saudara? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah ini, saudara. Tidak mudah orang mengucap syukur ketika menghadapi persoalan hidup. Yang ada hanyalah sungut-sungut. Yang ada hanyalah omelan setiap hari, saudara. Ketika kerjaannya nggak beres, dia ngomel kepada dirinya sendiri. Ketika di rumah, dia lihat istrinya atau suaminya dalam keadaan tidak baik, dia bersungut-sungut, dia marah-marah, makan nggak enak, marah-marah, jalanan macet, ngomel, tidak naik kelas, marah sama mamanya, sama papanya, tidak lulus, banting piring. Jangan seperti itu, saudara. Keadaan apapun yang menghimpitmu, saudara, tetap mengucap syukur. Dan kita harus koreksi diri kita sendiri, saudara. Mengapa hal ini terjadi, Tuhan? Di dalam mengucap syukur ada berkat, saudara. Amin, saudara. Mungkin ketika saudara bangun pagi, saudara nggak usah nyari apa-apa dulu, saudara. Nyembah, muji Tuhan, saudara. Mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan. Kalau pagi ini saya masih bisa bernafas. Terima kasih, Tuhan. Kalau pagi ini saya masih bisa melihat matahari, masih bisa berjemur. Saya masih bisa melihat anak istri saya, mama papa saya. Saya masih bisa melihat tetangga saya yang bawel itu, Tuhan. Yang suka marah-marah. Tetap mengucap syukur, saudara. Amin, saudara. Susah, senang, miskin, kaya. Mengucap syukur aja, saudara. Di balik pengucapan syukur ada berkat. Di balik pengucapan syukur ada mujizat, saudara. Karena ketika kita mengucap syukur, saudara, hati kita limpah dengan kebaikan Tuhan. Hati kita limpah dengan sukacita yang daripada Tuhan, saudara. Dan itu saya alami, saudara. Mungkin selama 3 bulan ini banyak orang-orang yang sedang menghadapi situasi seperti ini, saudara. Anak-anak yang sekolah sudah tidak bisa lagi berangkat sekolah. Mereka harus belajar secara online. Para guru juga sama, saudara. Para karyawan banyak yang di PHK, saudara. Para bos mereka juga sedang pusing bagaimana memikirkan market mereka, saudara. Usaha mereka, perusahaan mereka, saudara. Tapi biarlah pagi ini, saudara, kita mau ambil sikap. Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup saya akan tetap mengucap syukur. Karena Engkau terlalu baik. Seperti yang Musa katakan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin, saudara. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapapun pintarnya, saudara, tidak akan pernah sukses. Karena di dalam pikirannya adanya hal-hal negatif, saudara. Karena di dalam pikirannya hanya ada hal-hal yang bagi dia itu, saudara? Bagi dia itu nggak ada artinya, saudara. Tapi saya percaya, orang percaya, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, adalah orang-orang yang selalu bersyukur di dalam segala keadaan apapun, saudara. Dunia tidak menjanjikan yang baik. Tetapi kita anak-anak Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan, diberikan kehidupan yang jauh lebih baik. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam Yeremia 29, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu saudara dan saya.
rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu kita bersyukur saudara, kita punya Tuhan yang punya janji. Janjinya itu tidak akan pernah berubah dan pasti menyertai hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang saudara. Itu tidak mungkin bagi manusia saudara. Tapi firman Tuhan katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika roti dan ikan dibagikan, ya, ketika roti dibagikan, makanan dibagikan, dan Tuhan menengadahkan tangannya ke atas, mengucap syukur, dan berkat itu datang saudara. Berkat itu datang melalui ucapan syukur. Seberapa banyak saudara pagi ini hidupmu penuh dengan sungut-sungut, hidupmu penuh dengan marah-marah, emosi, tidak mengendalikan diri, dan masih banyak lagi yang kita utarakan yang tidak pantas di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Biar kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan pagi ini saudara, untuk selalu dekat pada Tuhan, mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Karena tidak ada satupun yang baik selain Tuhan yang menjamin kehidupanmu akhir-akhir ini saudara. Menjelang kedatangannya, tanda-tanda itu sudah di depan mata kita saudara. Kita menjadi orang-orang yang tetap kuat, amin saudara, menghadapi situasi dan keadaan apapun. Kita berpikir sedemikian rupa sebagai anak Tuhan, berpikir tetap positif, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ada, Tuhan yang menyertai hidupmu, Tuhan yang menyertai langkah-langkahmu, masa depanmu. Jangan kecewa karena doamu tidak dijawab. Jangan pernah kecewa ketika engkau mengalami hal yang tidak baik. Mungkin orang yang kau kasihi mengkhianatimu. Mungkin orang tuamu membuat engkau kecewa. Tetap fokus sama Tuhan, saudara. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Amin, saudara. Itulah 3 kunci untuk menghadapi persoalan hidup sebagai orang percaya, saudara. Yang pertama, sekali lagi saya katakan, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, saudara, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukur di dalam segala hal. Mungkin banyak, saudara, hal-hal lain saudara bisa kembangkan. Apa aja sih selain 3 hal ini, saudara? Itulah perintah, itulah nasihat firman Tuhan pagi ini. Sebagai ayat penutup, saya buka di dalam Yakobus 5, ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Sama-sama kita buka, saudara. Kita baca dalam Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Sebagai ayat terakhir. Saya akan bacakan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan, musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin, saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi Engkau, Tuhan. Allah yang menjadi pemelihara hidup kami. Kembali kami diingatkan di dalam firman-Mu, Tuhan, betapa besar kasih-Mu. Betapa Engkau Allah kami yang memelihara, menjaga kami, dan menguatkan kami setiap hari, Tuhan. Ada banyak hal yang kami alami, Tuhan, yang kadang-kadang datang secara tiba-tiba. Tentu kami beroleh kekuatan hanya daripada-Mu saja, Tuhan. Jika kami tidak dekat, jika kami tidak intim dengan Engkau, kami akan mudah jatuh dan lemah. Oleh karena itu, Tuhan, pimpin hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, Tuhan, untuk bersandar sepenuhnya kepada Engkau.
Dalam situasi dan keadaan apapun Tuhan, kami percaya ada tangan Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini Tuhan, yang memberikan nasihat, pengertian, dan memberikan pengajaran dan juga kekuatan kepada kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang ambil alih hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pagi ini Tuhan kehidupan kami, dan juga seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dan biarlah kasih setia-Mu tetap ada menyertai kami Tuhan, sampai Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Pertama-tama saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Diaken Nurlela. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan dan keluarga. Pengumuman yang pertama, seluruh persembahan hari ini diperuntukkan kas umum. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573006259 atas nama DRS Harwanto, atau jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, saudara dapat menyimpan dan memberikan persembahan pada ibadah di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 28730370008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat dikumpulkan dan diberikan saat ibadah di gereja. Seluruh laporan persepuluhan yang sudah diterima akan ditampilkan pada saat ibadah dimulai kembali. Puji Tuhan, pemberian sembako dan dana masih dapat berjalan karena sangat membantu mereka yang saat ini belum bisa sepenuhnya bekerja. Terima kasih atas dukungan dan persembahan seluruh jemaat. Informasi mengenai pemberian sembako dan dana diakonia dapat ditanyakan kepada Diaken Ivana dan Bapak Yanto Iskandar. Mengingat kondisi yang masih belum stabil, maka ibadah masih dilakukan secara daring atau online. Mohon seluruh jemaat tetap mendoakan agar kita bisa kembali ibadah bersama-sama dalam kondisi yang baik, dan agar lingkungan juga siap saat diadakan ibadah di gereja. Departemen Doa tetap mengajak Bapak Ibu Saudara untuk saling mendoakan dan mendoakan kondisi bangsa Indonesia serta bangsa-bangsa, agar Tuhan menyertai umatnya agar tetap menjaga iman kepada Tuhan, dan pemerintahan diberikan hikmat untuk mengatasi kondisi yang terjadi pada saat ini. Jemaat yang membutuhkan buku Renungan Air Hidup edisi bulan Juli 2020 dapat mendaftar kepada Saudari Maria. Gembala dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Nesta Sebastian Satriani pada tanggal 17 Juni, Saudari Marcella Darmawan pada tanggal 20 Juni, dan Bapak Failana Darmawan pada tanggal 21 Juni atau hari ini. Tuhan Yesus memberkati segala sesuatu yang dikerjakan. Mari dukung dalam doa untuk pemulihan Saudara Yohanes pasca operasi yang dilakukan kemarin. Tuhan Yesus saja yang memulihkan secara sempurna. Yang terakhir, informasi sehubungan dengan gereja dapat ditanyakan kepada Saudari Maria yang akan meneruskan ke tim penggembalaan dan pengurus gereja. Sekian pengumuman, terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Shalom. Terima kasih untuk dukungan doanya. Iya. Tuhan Yesus berkati. Iya. Kami dari keluarga Pardi Panjaitan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesembuhan anak kami Perdi Perdana Putra Panjaitan. Semenjak hari Minggu kemarin dia masuk rumah sakit Koja
atas penyakit kena DBD. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada grup Maranatha ataupun Jemaat GBI Taman Aries atas doa-doa Bapak Ibu anak kami bisa sembuh dan membuat kami semangat untuk merawat anak kami. Puji syukur Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Tuhan itu sungguh ajaib buat kami, karena anak kami sempat masuk ruang ICU 4 hari dia dalam rumah sakit ruang ICU. Kami pun sangat terpukul, tapi karena doa Bapak Ibu kami buat bisa semangat untuk menerima apapun yang terjadi pada anak kami. Dan kami pun tak luput berdoa agar anak kami bisa sembuh, bisa cepat pulang. Puji syukur kemarin hari Sabtu sore anak kami bisa pulang, berkumpul lagi di rumah ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak buat saudara-saudara kami yang telah mendoakan anak kami bisa sembuh. Hanya itu yang bisa kami perbuat, hanya itu yang bisa kami ucapkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan itu dahsyat buat kami. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita diberkati firman Tuhan. Amin. Amin. Kita mau tetap sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Kita mau tetap bersyukur, kita mau tetap berdoa, dan kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan dengan segenap hati kita. Sudah, kita akan akhiri ibadah kita, saudara. Kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian Immanuel, Allah yang beserta dengan setiap kita. Nanti doa berkat seserang pada hambanya Bapak Rahmadi. Mari angkat tanganmu, saudaraku. Terima kasih ya Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Roh pendamping, Roh kuasa, terima kasih untuk hamba-Mu. Nilailah Tuhan yang memberitakan perintah-Mu untuk kami bersukacita senantiasa. For the joy of the Lord is our strength. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kami. Kekuatan kita. Tuhan, mengucap syukur, sukacita, berdoa. Apakah kita berdoa? Selalu berdoa dalam segala hal,
segala keadaan. Berdoa, Tuhan, hamba-Mu telah memberitakan apa yang Kau kehendaki dari kami. Tuhan, berkat-Mu berlimpah, Tuhan, atas hamba-Mu ini untuk menjadi berkat untuk banyak orang, Tuhan. Dan Kau berkati umat-Mu ini, Tuhan, berkat-Mu melimpah, Tuhan. Seperti pada hari Pentakosta, angin menderu-deru, api menyala-nyala, dan kuasa Tuhan dinyatakan. Dan umat Tuhan dipenuhi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, di mana setiap lutut akan berlutut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Amin.